apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, mata Xiaoyan seperti pisau, memindai para elit monster yang seperti domba yang akan disembelih. Dan dia hanya mengucapkan 3 kata dengan dingin. Bunuh mereka semua. Pada saat ini, Nulong tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Xiaoyan, sudah Hundun, serahkan semuanya pada saya. Xiaoyan dan Hundun Pume saling memandang, mengangguk bersamaan dan berkata, Oke. Kemudian Hundun Pume mundur beberapa langkah dan Xiaoyan terbang ke samping untuk membersihkan pertempuran bagi Nulong. Long Yi melingkarkan tubuh naganya untuk melindungi Qing Wuchen dan mundur agak jauh, meninggalkan medan perang bagi Nulong dan membersihkan pertempuran. Kelompok elit monster yang sudah putus asa tiba-tiba melihat secercah harapan pada saat ini. Karena Hundun Pume, Xiaoyan dan Long Yi hanya menjaga 3 arah. Dan arah lainnya adalah Nulong. Selama mereka dapat bekerja sama untuk mengalahkan Nulong, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri, tidak akan sia-sia untuk membunuh seorang jenius yang tak tertandingi. Karena siapa yang tidak akan menjadi orang yang kejam pada saat hidup dan mati? 40 atau lebih elit iblis ini segera mendesak semangat juang seluruh tubuh mereka dan menggunakan berbagai keterampilan bertarung untuk bergegas menuju Nulong. Hancurkan dunia dan bakar kapak langit. Menghadapi serangan putus asa dari hampir 40 elit monster, Nulong tidak perlu lagi menahan diri dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang keselamatan. Meminjam potensi Pilhuntian untuk berubah menjadi binatang buas. Kemudian dia mengayunkan kapak perang perunggu dan menggunakan gerakan terkuat yang pernah dia gunakan untuk melawan Xiaoyan. Kemudian tubuhnya menyatu dengan tornado, mengaduk aliran udara yang luar biasa dan langsung menyapu semua monster elit ke dalamnya. Kapak ini sangat kuat sehingga bahkan orang kuat seperti Xiaoyan tidak dapat mengambilnya. Apalagi para prajurit yang kalah ini. Di dalam tornado, senjata para monster elit semuanya hancur dan berserakan. Darah menyembur keluar seperti mata air di angin puyuh. Mewarnai seluruh tornado menjadi merah di bawah tarikan aliran udara dan kemudian jatuh dalam jumlah besar, seperti hujan darah dari langit. Gerakan Nulong benar-benar luar biasa. Hundun Pume mengangkat kepalanya dan memuji dengan suara teredam. Dalam hal pertahanan, Nulong tidak sebaik saya, tetapi dalam hal serangan, saya jauh lebih rendah daripada Nulong. Sepertinya saya harus memperkuat kekuatan serangan saya. Mata Long Yi penuh dengan rasa iri dan mata emasnya menunjukkan pengejarannya terhadap kekuatan serangan. Saya katakan bocah kecil, meskipun kekuatan Anda masih sedikit di belakang seorang jenius yang tak tertandingi. Hanya ada beberapa yang lebih kuat dari Anda. Tapi Anda masih berpikir itu tidak cukup kuat. Qing Wuchen melotot marah pada Long Yi dan berteriak, lalu mendesah tak berdaya. Sayalah yang membutuhkan perlindungan Anda selama pertempuran. Saya benar-benar ingin menggali lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Long Yi melengkungkan bibirnya, memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk menggoda Qing Wuchen. Wuchen, kekuatan Anda sebenarnya cukup bagus, tetapi Anda tidak beruntung. Orang-orang yang Anda temui dalam ilusi kali ini bukanlah yang paling menyimpang, tetapi lebih menyimpang. Sebagai perbandingan, Anda jelas terlihat sangat buruk. Qing Wuchen tercekat oleh kata-kata Long Yi dan memutar matanya, berpikir bahwa memang begitu. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya secara vertikal. Tetapi segera melihat tubuh naga Long Yi melompat keluar. Dia mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Angin di udara telah mereda, mengungkapkan bahwa tidak ada kaisar iblis elit monster di tornado yang selamat. Ada tubuh yang mengambang di mana-mana yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Nulong tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya dan darah menyembur keluar dari luka di tubuhnya.
Kemudian dia jatuh dari langit dengan darah di sekujur tubuhnya. Longyi, cepat! Tetapi Xiaoyan bahkan lebih cepat. Dia mengibaskan sayap tulangnya dan muncul di bawah Nulong. Kemudian dia memegang Nulong dengan tangannya dan mendarat dengan mantap di tanah. Setelah menurunkan Nulong, semangat juang Xiaoyan sedikit beredar. Meskipun luka Nulong memburuk, tapi hidupnya tidak dalam bahaya. Jadi dia menghela nafas lega. Kemudian Xiaoyan mengangkat ekspresi menggoda dan bertanya, "Apakah itu baik?" "Bagus sekali. Akhirnya saya bisa melampiaskan amarah yang terpendam di hati saya." Nulong tertawa terbahak-bahak tanpa sengaja melukai lukanya. Dia batuk beberapa kali sebelum melanjutkan. "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika bukan karena kalian, bukan saya yang bahagia hari ini. Tapi Bajang Behu itu yang bahagia." Pada detik ini tubuh Nulong tiba-tiba bergerak beberapa kali. "Sudah Nulong." Xiaoyan mengira Nulong ingin berjuang untuk bangun dan berterima kasih padanya. Jadi dia dengan cepat menahan Nulong. "Mengapa Anda berbicara kepada saya seperti ini? Anda terluka terlalu parah sekarang, jadi jangan bergerak gegabah. Jangan terlalu sopan." Jing Wuchen, Hundun Pume, dan Longyi yang telah berubah menjadi bentuk manusia dan telah tiba. Hundun Pume juga menekan bahu Nulong dan berkata, "Benar. Tunjukkan semangat yang Anda gunakan untuk membunuh semua monster dengan marah tadi. Jangan terlalu cerewet." Nulong tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa Xiaoyan dan yang lainnya mengira dia akan berdiri dan mengucapkan terima kasih padanya. Jadi dia langsung berkata dengan tidak senang, "Anda pikir saya akan berdiri dan mengucapkan terima kasih? Anda sangat tampan. Darah saya mengalir deras dan saya berkedut kesakitan." "Sialan!" Hundun Pume dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Sementara Longyi dan Jing Wuchen tertawa diam-diam dan mengacungkan jempol pada Nulong. Tanpa diduga, Nulong sama sekali tidak menghargai acungan jempol Longyi dan Jing Wuchen dan melotot ke arah mereka. "Kalian berdua, apakah menurut Anda saya mengatakan ini dengan sengaja? Maksud saya adalah bahwa kebaikan besar yang telah kalian tunjukkan kepada saya tidak dapat dibalas dengan beberapa hadiah yang rusak." Dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. "Saya Nulong akan menyimpan kebaikan ini dalam hati saya selama sisa hidupnya." Oke. Anda terluka parah dan masih banyak bicara," kata Xiaoyan sambil memasukkan beberapa pil darah ke dalam mulut Nulong. "Sial!" Nulong memuntahkan pil darah dan berkata dengan nafas terengah-engah, "Kalian harus mendengarkan saya, kalau tidak saya akan gelisah." "Baiklah." Xiaoyan menyingkirkan tangan yang menyuapi pil itu kepada Nulong. "Bicaralah. Saya akan memberi peringatan terlebih dahulu. Mulai sekarang jika kalian berempat menemui masalah dan butuh bantuan, jika kalian tidak manggil saya, maka saya akan melawan kalian sampai mati." "Baiklah, mengerti." Xiaoyan cukup tersentuh, tetapi dia tidak memberi Nulong kesempatan untuk melanjutkan. Dia membalikkan tangannya dan menutup mulut Nulong dengan beberapa pil darah lagi. "Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab untuk bertarung sampai mati, oke? Tetapi kalian harus menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu." Hundun Pume, Longyi, dan Jing Wuchen tertawa. Kemudian Hundun Pume berkata, "Nulong, saya memperingatkan Anda. Jika Anda berani memuntahkan pil itu lagi kali ini, saya akan membuka paksa mulut Anda dan menuangkannya langsung ke tenggorokan Anda." Arus sangat mengalir deras di hatinya dan matanya menyapu wajah semua orang. Nulong tidak dapat menahan diri untuk tidak membasahi matanya dan dengan patuh meminum pil itu. Setelah menenangkan Nulong, Xiaoyan berbaring di tanah sambil mengucapkan kata besar. Setelah serangkaian pertarungan yang intens dan setelah pil Huntian menstimulasi potensi tubuhnya, efek obat itu berangsur-angsur hilang dan dia merasa lebih lemah dari sebelumnya. Xiaoyan merasa peredaran darahnya tidak lancar dan otot-ototnya terasa sakit dan nyeri di mana-mana. Tidak hanya Xiaoyan tetapi juga 3 orang lainnya, kecuali Nulong, berbaring atau merangkak di tanah, melakukan apapun yang nyaman. Hundun Pume melirik Xiaoyan yang sedang mengerang dan tidak dapat menahan tawa.
Ya, tim terkuat di Gua Darah Pembunuh mungkin adalah tim yang paling malu sekarang. Itu benar-benar merusak pandangan dunia saya. Suyen mengusap baunya dan tersenyum pahit. Untungnya tidak ada seorang pun di sekitar sini. Ada beberapa, tetapi mereka takut pada kalian orang-orang yang ganas dan jahat. Jawab Jing Wuchen. Longyi suka berdebat dengan Jing Wuchen sejak mereka bersama, jadi dia segera membantah Jing Wuchen. Apa maksud Anda dengan kalian orang-orang yang ganas dan jahat? Jangan menggunakan kata-kata yang salah. Saya selalu membanggakan betapa pintar dan berpengetahuannya saya. Dan Anda juga ada di sini. Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda terlibat. Apa yang salah dengan menjadi ganas? Tidakkah Anda melihat bahwa ketika saudara Nulung menggunakan gerakan itu, bahkan angin dan awan berubah warna, dan semua orang yang melihatnya dalam jarak 1000 mil pasti ketakutan dan menghindarinya. Setelah Jing Wuchen menyerang balik Longyi, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Xiaoyan. Tapi sekali lagi, untuk berjaga-jaga, bukankah kita harus pindah ke tempat yang lebih aman untuk memulihkan diri? Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah, meskipun butuh waktu lama bagi kita untuk pulih sepenuhnya. Periode kelemahan Pil Huntian tidak lama. Longyi dan Anda akan segera pulih dan kekuatan rata-rata tidak akan mengancam kita. Dan seperti yang Anda katakan, tidak ada yang berani mendekati tempat ini untuk saat ini. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, yaitu 2 dari 5 jenius tak tertandingi ada di sini, dan 3 lainnya mati, dan 1 cacat. Jadi memang tidak banyak yang bisa mengancam Longyi. Menurut apa yang dikatakan Xiaoyan, cedera Nulung saat ini tidak cocok untuk perjalanan jauh. Undun Pume mengangguk setuju. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan, izinkan saya bertanya sesuatu. Sudah Hundun, silakan bicara. Apa tingkat Pil Huntian dan Anda? Tingkat keempat kaisar. Apa? Undun Pume tiba-tiba melompat. Tingkat keempat kaisar? Iya, Pil Kaisar tingkat 4. Ada apa? Jin tidak mengerti mengapa Undun Pume bereaksi begitu besar setelah mendengar bahwa Pil Huntian adalah Pil Kaisar tingkat 4. Ada apa? Ini pertama kalinya saya melihat pil yang dapat memulihkan kekuatan garis keturunan saya dengan cepat. Saya pikir tingkatnya akan sangat tinggi. Saya pikir Anda benar-benar kaya. Dan Anda dapat dengan mudah meminum 5 pil langka dan tingkat tinggi. Tapi saya tidak menyangka itu hanya Pil Kaisar tingkat 4. Undun Pume mengucapkan kata-kata ini hampir dalam satu tarikan nafas. Dengan cahaya pencuri bersinar di matanya. Xiaoyan tersenyum. Ramuan yang saya gunakan pada dasarnya dibuat sendiri. Saya bahkan tidak pernah membeli ramuan tingkat tinggi. Apakah bahannya langka? Maksud saya Pil Huntian. Undun Pume menatap Xiaoyan dengan penuh harap dan bertanya. Tidak langka kecuali buah Huntian. Bahan lain tidak sudah ditemukan. Xiaoyan secara kasar memahami apa yang dipikirkan Undun Pume saat ini. Akan aneh jika Undun Pume tidak menginginkan ramuan yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan garis keturunannya. Sial, buah Huntian. Bahan obat yang paling sulit ditemukan adalah buah Huntian. Undun Pume begitu bersemangat hingga mulutnya terbuka lebar. Iya, buah Huntian sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Saya bisa meminta aliansi pedagang untuk membelinya dari seluruh benua. Saya kadang-kadang dapat membeli beberapa, tetapi harganya sedikit lebih tinggi. Berbicara tentang ini, Xiaoyan bertanya. Sudah Hundun, apakah menurut Anda Pil Huntian dapat dengan cepat memulihkan kekuatan garis keturunan Anda? Dan Anda sangat menyukainya. Berapa banyak yang Anda inginkan? Undun Pume yang bersemangat tidak lagi sopan kepada Xiaoyan saat ini. Jadi dia terus mengangguk. Iya. Melihat Undun Pume begitu bersemangat, Xiaoyan tersenyum, lalu berdiri, mengeluarkan 5 Pil Huntian dari cincin itu dan menyerahkannya kepada Undun Pume.
Tanpa diduga, Hundun Pume tidak mengambilnya. Suyen mengira Hundun Pume masih bersemangat, jadi dia menyerahkannya lagi. Tetapi Hundun Pume hanya menatap Suyen dengan ekspresi rumit dan masih tidak mengambilnya. Sehingga Suyen bingung. Sudah Hundun. Nulong, Longyi, dan Jing Wuchen juga duduk dan menatap Hundun Pume. Karena Hundun Pume membuka dan menutup mulutnya, lalu dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan mengeluarkan sesuatu dari cincinnya. Dia meletakkan segenggam buah di tanah. Dia mengambil lebih dari 10 buah sebelum berkata, "Tidak lagi." Melihat tumpukan buah di tanah, mata Suyen bersinar dengan cahaya yang akan dilihat alkemis saat melihat bahan obat langka. Buah huntian, banyak sekali. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak? Hundun Pume tertawa. Buah huntian mungkin langka bagi Anda, tetapi bagi keluarga saya, itu adalah buah yang kami makan setiap hari. Ada banyak dari mereka yang tumbuh di tempat kami tinggal. Saya makan banyak dari yang saya bawa kali ini. Kalau tidak, saya akan makan lebih banyak. Sial, Anda memakannya sebagai buah. Suyen tidak tenang. Bahan obat langka ternyata adalah buah yang biasanya dimakan orang untuk bersenang-senang. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Hundun Pume terus tertawa dan berkata, "Karena buah-buahan ini adalah bahan obat langka untuk memurnikan pil huntian, Anda bisa mengambil semuanya." Suyen, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Pil huntian ini sangat penting bagi keluarga kekosongan saya. Bahkan sangat penting. Mungkin lebih berharga daripada beberapa pil kelas 7 dan 8. Jadi bisakah Anda membantu saya memurnikan sejumlah pil huntian? Sekitar 100 pil. Jika buah huntian tidak cukup, saya akan memberi Anda lebih banyak. Setelah saya meninggalkan ilusi dan saya akan memberi Anda sebanyak yang Anda mau. 100 pil? Suyen ragu-ragu. Memang tidak merepotkan untuk memberikan 100 pil huntian, tetapi menurut Suyen, pil huntian ini adalah sejenis pil yang dapat mengubah keseimbangan, kekuatan di saat kritis. Seperti saat mereka bertarung, melawan lebih dari 150 elit monster tadi. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan pil huntian mengalir keluar dalam jumlah besar. Melihat bahwa Hundun Pume dengan tidak sabar menunggu jawabannya, Suyen berkata dengan bijaksana, "Saudara Hundun, jika Anda membutuhkannya sendiri, tidak masalah, dan saya akan membantu Anda memberikan sebanyak yang Anda butuhkan. Tetapi bagaimana Anda bisa menggunakan 100 pil?" Mendengar Suyen mengatakan ini, Hundun Pume mengerti apa yang dimaksud Suyen, tetapi tetap tidak menyerah dan berkata, "Saya tahu jumlahnya sedikit besar. Dan saya kira apa yang Anda khawatirkan. Bagaimana saya harus mengatakannya? Saya hanya mengatakan bahwa pil huntian ini sangat penting bagi keluarga saya. Karena meskipun keluarga saya kuat, itu tidak makmur. Dan tidak ada yang berani menjamin bahwa itu tidak akan menurun di masa depan. Dan didambakan oleh sesuatu negara adik kuasa. Jika itu terjadi, 100 pil huntian ini akan menjadi kartu truf bagi keluarga saya. Dengan kata lain, pil huntian ini akan menjadi cadangan strategis bagi keluarga kekosongan saya. Apakah mengerti? Oh, jadi begitu. Saat Suyen berpikir, Hundun Pume berkata dengan sedikit cemas. Jika tidak seperti ini, menurut Anda apa itu? Apakah Anda pikir keluarga saya akan menggunakannya untuk menyerang suatu negara besar? Bagaimana dengan ini? Berapa biaya untuk memurnikan pil huntian ini? Sebutkan harganya. Sebutkan harganya. Berapa harganya? Suyen tertegun tetapi segera bereaksi. Sudah Hundun, apa maksud Anda? Saya tidak pernah menjual pil huntian ini. Kalau tidak, saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Jika saya menyetujui permintaan Anda, saya tidak akan meminta 1% pun dari Anda. Saya Suyen tidak menagih saudara saya untuk memurnikan beberapa ramuan. Apakah Anda memarahi saya? Atau apakah Anda akan menyebarkan masalah ini untuk menghancurkan reputasi saya? Oh, Anda salah paham. Hundun Pume juga cemas. Sial, saya tidak pandai berbicara. Apa yang harus saya katakan? Saya membeli ini untuk keluarga, bukan untuk saya sendiri.
Kemudian dia meniru nada bicara Nulong. Jika saya menggunakannya sendiri, apakah Anda ingin menagih saya? Saya teman yang baik karena tidak meminta Anda membayarnya. Setelah dikatakan oleh Hundun Pume, Xiaoyan yang sedikit marah tiba-tiba tertawa. Nulong, Long Yi, dan Jing Wuchen semuanya tertawa. Bahkan Hundun Pume pun tertawa. Nulong bercanda. Saudara Hundun, mengapa Anda ingin meniru cara bicara saya? Apakah Anda pikir berbicara seperti saya akan sangat efektif untuk Xiaoyan? Pergi sana, itu bukan urusan Anda. Mengapa Anda banyak bicara ketika Anda tidak bisa berbaring saja? Setelah mengatakan itu, Hundun Pume mengeluarkan barang-barang dari cincinnya lagi. Saat ia mengeluarkan barang-barang, dia berkata, "Saya hampir lupa. Saya tidak tahu cara membuat obat, tetapi saya tahu bahwa Anda membutuhkan inti sihir." Kemudian semua orang melihat bahwa inti sihir dengan berbagai ukuran dan berwarna dilemparkan keluar dari cincin Hundun Pume, yang semuanya adalah bintang 5, dan dilemparkan ke seluruh lantai. Setelah melemparkannya keluar, Hundun Pume berkata kepada Xiaoyan dengan nada meminta maaf. "Maaf, Xiaoyan, saya tahu bahwa inti sihir bintang 4 diperlukan untuk memurnikan ramuan kelas 4, tetapi saya hanya memiliki yang bintang 5, dan Anda dapat menggunakan yang bintang 5 ini untuk menukar yang bintang 4. Seseorang seharusnya dapat menukarnya lebih banyak." Xiaoyan hampir tergagap dalam satu tarikan nafas, mengambil inti sihir bintang 5 untuk ditukar dengan inti sihir bintang 4. Jika dia tidak bodoh, dia pasti gila. Dan dia tidak akan menukarnya bahkan jika dia dapat menukar lebih banyak. Setelah tenang, Xiaoyan menyerahkan 5 pil huntian kepada Hundun Pume, lalu meletakkan setumpuk buah huntian dan setumpuk inti sihir ke dalam cincin, dan berkata kepada Hundun Pume, "Baiklah, saya akan membantu Anda menyempurnakannya setelah saya keluar dari ilusi. Mengenai biayanya, saya tidak butuh uang. Berikan saja saya beberapa inti sihir tingkat tinggi. Semakin tinggi, semakin baik. Jumlahnya terserah pada Anda." Ketika Xiaoyan meletakkan buah huntian dan inti sihir ke dalam cincin, wajah Hundun Pume sudah penuh dengan tawa. Dia mengangguk dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, Xiaoyan. Saya tidak menyangka akan mendapat panen seperti ini kali ini dalam ilusi." Ngomong-ngomong, Anda mengatakan sebelumnya bahwa kelemahan pil huntian tidak lama. Berapa lama waktunya? Setengah jam. Setengah jam? Hundun Pume terkejut. Setengah jam? Nulong juga berdiri, tetapi langsung jatuh. Jadi Jing Wuchen buru-buru membantu Nulong berdiri. Mulutnya terbuka lebar, menatap Nulong yang terkejut. Jelas dia menyadari apa artinya ini bagi Nulong. Dengan bantuan Jing Wuchen, Nulong duduk mengambil beberapa nafas dalam-dalam dan berteriak, "Xiaoyan, saya tidak peduli. Anda harus memurnikannya untuk saya. Anda dapat meminta Hundun Pume untuk buah huntian." Tetapi sebelum dia selesai berteriak, dia menarik lukanya dan sudut mulutnya berkedut kesakitan, menyebabkan semua orang tertawa. Xiaoyan bergegas untuk membantu Nulong berbaring dan bertanya, "Anda dapat berubah menjadi binatang buas, jadi mengapa Anda membutuhkan pil huntian?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Nulong duduk lagi dan sudut mulutnya berhenti berkedut. Bagaimana mungkin sama? Meskipun peningkatan kekuatan serangan saya dari pil huntian jelas tidak sebaik transformasi saya menjadi binatang buas. Itu hanya melemahkan saya selama setengah jam. Dan saya akan lemah selama beberapa hari setelah transformasi. Xiaoyan melihat Nulong menatapnya dan penuh semangat. Bagaimana mungkin dia menolak? Dia mengeluarkan 5 pil huntian dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Nulong dan berkata, "Saya belum memurnikan terlalu banyak pil huntian. Sekarang setelah saya memiliki buah huntian yang diberikan oleh Hundun Pume, saya akan memurnikan lebih banyak lagi setelah saya meninggalkan ilusi. Nulong, Anda menggunakannya sendiri, jadi 10 pil lagi akan cukup untuk Anda kan?" "Cukup? Apakah Anda pikir saya memakan pil huntian sebagai camilan? Selain itu, jika itu tidak cukup, saya dapat meminta lebih banyak."
Sambil memegang pil huntian, Nulong sangat gembira. Ia bertanya dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Hei, Xiuyan, selain pil huntian, apakah ada pil lain yang dapat meningkatkan kekuatan serangan? Ketika ditanya oleh Nulong, Xiuyan tampak mengingat sesuatu. Kemudian dia mengeluarkan 2 jenis pil, masing-masing 6, dari cincin dan membagikannya kepada Nulong dan Hundun Pume dan Jing Wuchen. Pil yang meningkatkan kekuatan serangan sudah habis. Ini adalah pil pelindung tubuh yang dapat langsung membentuk perisai di sekitar tubuh untuk memperkuat pertahanan. Ini adalah pil hembusan angin yang dapat langsung mempercepat. Ketika kita pulih, kita mungkin membutuhkannya saat kita pergi untuk membunuh kura-kura hati ungu. Namun sebaiknya jangan menggunakan pil hembusan angin yang digunakan saat Anda tidak dapat menang dan melarikan diri. Baiklah, sekarang mari kita bergegas untuk pulih. Membunuh kura-kura hati ungu juga merupakan pertempuran yang sengit. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Matahari pagi menyinari gurun, seperti menutupi bumi dengan lapisan tipis bubuk emas. Saya sudah pulih. Nulong yang terakhir yang pulih berdiri, merasakan energi tak berujung di tubuhnya. Kita hanya menunggu Anda. Baiklah, ayo kita keluar sekarang untuk membunuh kura-kura hati ungu puncak bintang 6. Kita telah tertunda selama beberapa hari, dan kita tidak tahu apakah ada yang sampai di sana lebih dulu. Setelah mengatakan itu, Shen bergerak dan terbang di atas hutan lebat. Semua orang mengikuti, dan 5 sosok menghilang di udara. Mereka mengikuti sepanjang jalan, dan segera kelima orang itu tiba di mulut ngaret tempat kura-kura hati ungu berada. Melangkah ke sini lagi, Xiuyan menatap tebing dengan retakan dan batu-batu yang runtuh. Memikirkan terakhir kali dia melarikan diri, pikirannya berfluktuasi. Kura-kura hati ungu, saya datang lagi. Demi kebangkitan klan Xiu saya, kali ini saya membawa semua orang untuk membunuh Anda. Ada apa? Kura-kura hati ungu itu belum terbunuh. Hundun Pume melihat Xiuyan melamun dan bertanya dengan ragu. Seseorang pernah ke sini, tapi Xiuyan dengan hati-hati mengamati jejak-jejak pertempuran baru di ngarai itu dengan menggelengkan kepalanya. Orang yang datang ke sini tidak kuat. Dia seharusnya kembali dengan kekalahan atau benar-benar musnah. Hebat! Long Yi dan Jing Wuchen yang bersorak sepanjang jalan untuk melihat apakah kura-kura hati ungu itu tidak dibunuh oleh seseorang. Kalau begitu tidak ada waktu untuk kalah. Ayo masuk dan bunuh dia. Tim yang beranggotakan 5 orang yang dapat dikatakan sebagai yang terkuat di bawah level bintang 5. Melangkah ke ngarai sambil tertawa dan berjalan ke dalaman ngarai. Sejauh mata memandang, tebing di depan ribuan dengan pohon pinus kuno dan awan berkabut, yang lebih indah daripada bagian luarnya. Namun sebuah gua besar di tebing itu seperti mulut besar yang ingin menelan segalanya, menghancurkan keindahan yang indah ini. Aneh, terakhir kali binatang buas ini bergerak begitu mendengar suara itu. Mengapa kali ini ia tidak bergerak sama sekali saat kita berada di depan sarangnya? Xiuyan sangat terkejut. Bagaimana ia bisa bergerak begitu mendengar suara itu? Sudah Xiu, Anda tidak akan lupa betapa kerasnya pertarungan kita terakhir kali, kan? Bisakah kita bandingkan dengan jalan-jalan santai kita kali ini? Jing Wuchen mengingatkan. Benar sekali. Xiuyan tersenyum canggung. Kekuatan jiwa saya mendeteksi bahwa kura-kura hati ungu itu sedang tidur. Namun tampaknya ia telah menunjukkan tanda-tanda bangun. Kalau begitu, mari kita bantu dan membuatnya bangun lebih cepat. Nulong tiba-tiba meraung ke langit. Raungannya memekakkan telinga seperti suara angin dan guntur bergema di lembah. Menanggapi raungan Nulong, terdengar juga raungan yang marah. Kemudian sebuah bayangan hitam melompat keluar dari gua, melayang di udara dan menatap Xiuyan dan yang lainnya. Dengan suara rendah teredam yang keluar dari tenggorokannya dari waktu ke waktu. Kura-kura hati ungu ini seperti yang dikatakan Xiuyan, mengenakan cangkang kura-kura yang berat seperti besi halus, dengan anggota badan setebal pilar, dan 3 kepala tebal dengan warna yang berbeda, yang terlihat sangat ganas.
Saya tidak merasakan apa-apa ketika mendengar deskripsi Xiaoyan, tetapi sekarang setelah saya melihatnya, saya merasa. Nulang menghela nafas. Kura-kura hati ungu ini sangat jelek. Ketika Nulang mengatakan ini, ekspresi semua orang membeku di tempat dan mereka tidak bisa menahan senyum pahit sambil saling memandang dengan kaget. Menghadapi monster puncak bintang 6, dia benar-benar berani mengomentari penampilannya yang jelek secara langsung. Nulang ini benar-benar terlalu tangguh. Faktanya karena barisan 5 orang itulah Nulang berani berbicara terus terang. Jika dia datang dengan beberapa elit monster biasa, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Bukan saja dia tidak berani, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Ini mungkin adalah kepercayaan diri mutlak yang dibawa oleh kekuatan mutlak. Namun saat kata-kata ini sampai ke telinga si kura-kura berhati ungu, hal itu langsung membuat si kura-kura berhati ungu marah. Sekelompok semut puncak bintang 4 datang mengganggu mimpi indahnya dan juga berkritik si puncak bintang 6 dan berbicara kasar. Sungguh memalukan baginya. Oleh karena itu, kura-kura berhati ungu sangat marah dan tubuhnya yang besar tiba-tiba jatuh, menekan kelima orang itu. Minggir! Xiaoyan dan yang lainnya mundur dengan cepat. Dengan suara keras, kura-kura berhati ungu jatuh seperti gunung kecil, mengguncang seluruh ngarai beberapa kali dengan tanah dan batu berterbangan dan debu memenuhi udara. Menghadapi amukan monster puncak bintang 6, kelima orang itu semua tergerak dan Jing Wuchen yang paling lemah bahkan lebih pucat. Karena apakah itu bisa dibunuh sepenuhnya tergantung pada pertahanan Hundun Pume. Selama dia dapat menahannya, hanya masalah waktu untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan berkata dengan tergesa-gesa. Sudah Hundun, inkarnasi lawan langsung. Longyi membantu dari samping. Nulong dan saya akan menyerang. Jing Wuchen akan menggunakan pisau terbang untuk menyerang matanya dari belakang. Oke? Setelah pertempuran dengan Nulong dalam bahaya, semua orang yakin dengan perintah Xiaoyan dan mematuhi perintahnya. Tepat saat kura-kura berhati ungu hendak menyerang ke depan, Hundun Pume berubah menjadi wujud aslinya di kabut tebal. Tubuh aslinya menghalangi kura-kura hati ungu, dan itu hanya sedikit lebih kecil dari kura-kura hati ungu. Namun dia memancarkan tekanan raja kekosongan yang membuat kura-kura hati ungu gemetar. Keempat kakinya bergetar dan hampir jatuh ke tanah. Kemudian kura-kura hati ungu mundur 2 langkah karena takut. Menatap Hundun Pume dan ngeri. Kemudian dia mendengar raungan naga. Dia mendongak dan melihat naga petir emas 9 misterius sepanjang ratusan kaki muncul di atas kepala tubuh asli Hundun Pume. Dan itu penuh dengan kekuatan yang mengejutkan dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Naga? Kura-kura hati ungu yang sudah ngeri terkejut. Keempat kakinya melunak dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, memercikan debu. Beberapa banyak binatang buas yang dapat menahan tekanan dari kekuatan gabungan Raja Kekosongan dan Naga. Jadi kura-kura hati ungu berbaring di tanah dan tidak berani bertindak gegabah. Ketika kepalanya menyusut di tepi cangkang kura-kura dan keenam matanya penuh dengan rasa takut. Ia tidak dapat mengerti mengapa 2 binatang buas yang begitu mulia akan membawa beberapa manusia ke wilayahnya. Sekarang, garis keturunan Hundun Pume dan Longyi sama-sama memberikan tekanan padanya. Bagus. Melihat bahwa tekanan dari Hundun Pume dan Longyi memiliki efek ajaib, Xian segera mengeluarkan perintah. Manfaatkan kebingungannya dan serang dengan seluruh kekuatan Anda. Setelah mendengar ini, tubuh sejati Hundun Pume mengangkat telapak tangannya yang besar tinggi-tinggi dan menampar kura-kura hati ungu. Longyi juga memutar tubuh naganya dan mengayunkan ekor naganya ke arah wajah kura-kura hati ungu. Apakah mereka di sini untuk membunuh saya? Kura-kura hati ungu yang telah menyadarinya sangat marah. Sialan, dengan kekuatan puncak bintang 4 belaka, Anda berani mengadakan garis keturunan bangsawan Anda untuk membunuh saya, puncak bintang 6.
Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tiba-tiba ia kehilangan rasa takutnya terhadap tekanan dari garis keturunan Hundun Pume dan Longyi. Kemudian keganasan yang sebelumnya tertahan pun meledak. Kedua kaki belakangnya yang tebal menopang tanah, dan kaki depannya tiba-tiba terangkat untuk menghadapi serangan Hundun Pume dan Longyi. War! Dua suara tabrakan terdengar bersamaan. Tubuh kura-kura Hati Ungu tidak bergerak, sementara Hundun Pume sedikit bergetar. Bahkan ekor naga Longyi terguncang. Hah? Ia tidak lemah. Tidak heran, ia berani menyerang saya. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya. Kalian hanya berada di puncak bintang 4. Tidak peduli seberapa mulianya garis keturunan Anda. Anda harus membayar harganya jika Anda membuat saya marah. Kura-kura Hati Ungu berdiri dengan kaki belakangnya dan hendak melompat untuk menyerang. Tetapi Xiaoyan dan Nulong telah memanfaatkan momentum ketika dia baru saja berhadapan dengan serangan Hundun Pume dan Longyi untuk berada di belakangnya dan menebas tempat yang sama di kaki belakangnya dengan kaki dan kapak secepat kilat. Jika kita menghancurkan kaki belakangnya dan memotong mobilitasnya lalu menggunakan pertahanan Hundun Pume dan Longyi untuk menahannya di tempat, ia pasti akan mati. Xiaoyan dan Nulong berpikir demikian. Namun penguasa berat dan kapak perang yang mengenai bagian yang sama dari kaki belakang kura-kura Hati Ungu. Dan Xiaoyan dan Nulong baru saja mulai merasa senang ketika mereka menyadari bahwa kulit tebal di kaki belakang yang seharusnya terkoyak oleh penggaris berat dan kapak raksasa itu tiba-tiba menjadi sangat lunak dan cekung. Penggaris berat dan kapak raksasa itu tampaknya telah mencacah menjadi bola kapas tanpa kekuatan apapun. Bagaimana mungkin mereka benar-benar menghilangkan sebagian besar kekuatan? Keduanya terkejut dan ingin mundur. Tetapi begitu mereka bergerak, kaki belakang tebal kura-kura Hati Ungu terangkat dan menendang. Dan kulit tebal lembut yang cekung itu juga mendapatkan kembali ketangguhannya sebelumnya. Dan hampir menonjol keluar, memantulkan kekuatan sisa-sia dari kedua orang itu. Menggunakan kekuatan untuk melawan kekuatan. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Tetapi tingkat konversi antara kekerasan ekstrim dan kelembutan ekstrim terlalu cepat. Mata Xiaoyan terkejut dan dia mengulurkan tangan kirinya untuk menangkap Nulong dan sayap tulang di belakangnya mengepak dengan cepat dan tubuhnya terus mundur. Dan baru saat itulah dia menyaris menghindari serangan balik yang mengerikan dari kura-kura Hati Ungu. Namun sebelum Xiaoyan bisa menyeka keringat dingin di dahinya, kepala hitam di sisi kiri kura-kura Hati Ungu memutar lehernya dan melesat ke arah Xiaoyan dan Nulong. Dan lehernya terentang seperti pita panjang. Sial, lehernya begitu panjang dan masih belum patah. Xiaoyan terkejut dan melemparkan Nulong ke udara. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menggunakan ujung tajam sayap tulangnya untuk menyapu kepala hitam yang dekat dengannya. Namun kekerasan kepala hitam itu di luar dugaan Xiaoyan. Terdengar suara mendesis dan ujung sayap tulang itu menggores kepala hitam itu dengan suara logam yang tajam. Kepala hitam itu hanya terhenti sebentar dan terus menggigit Xiaoyan dengan mulutnya yang terbuka lebar. Dua kepala kura-kura Hati Ungu lainnya juga muncul, seolah-olah mereka akan membunuh Xiaoyan terlebih dahulu dan membunuh satu terlebih dahulu. Jadi Xiaoyan dalam bahaya. Bajingan! Anda tidak bisa mengabaikan saya. Nulong yang berada di udara menendang kakinya bersamaan dan bergegas turun menuju kura-kura Hati Ungu. Kapak perang perunggu menebas kepala hitam yang mengejar Xiaoyan dengan kekuatan membelah gunung Hua. Longyi meraung dan tubuh naga itu berguling. Dengan cepat melilit dua kepala kura-kura Hati Ungu lainnya yang akan menyerang Xiaoyan. Pisau terbancing hujan juga telah meluncurkan, meninggalkan beberapa siklon putih di udara dan langsung menyerang mata dua kepala kura Hati Ungu lainnya. Hundun Pume menundukkan kepalanya sedikit dan tanduk hijau besar di kepalanya mulai berputar-putar dengan cahaya keemasan.
hanya untuk melakukan gerakan mengejutkan yang telah digunakannya terhadap Xiaoyan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys. Bye-bye.